Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Novi Wardaningsih dari Fakultas Ilmu Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi tarekat-tarekat yang terorganisir di Indonesia. Tarekat-tarekat yang terorganisir di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya apa sih pengertian dari tarekat itu? Nah, untuk mengetahui pengertian dari tarekat itu sendiri, kita simak di slide selanjutnya ya. Pengertian tarekat. Secara bahasa, tarekat berasal dari bahasa Arab yaitu thariqah, yang berarti jalan, petunjuk jalan, metode, cara, mazhab, aliran, keadaan, tiang tempat berteduh, tongkat, payung. Sedangkan secara istilah, tarekat merupakan jalan petunjuk dalam melakukan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan Nabi dan dikerjakan oleh sahabat, tabi'in, turun-temurun sampai kepada guru-guru, serta sambung menyambung. Ada beberapa pendapat tentang pengertian tarekat. Yang pertama, menurut pendapat Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali, ia berpendapat bahwa tarekat adalah metode khusus yang dipakai oleh salik atau para penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tahapan-tahapan atau makomat. Kemudian, yang kedua, pendapat dari El-Maksiknon. Ia berpendapat tarekat ialah pendidikan kerohanian orang yang bertasawuf, perkumpulan yang didirikan menurut ajaran yang dibuat oleh syekh yang menganut aliran tertentu. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam tarekat yang terorganisir di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia ini ada banyak sekali tarekat. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan 3 tarekat dari sekian banyak tarekat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tarekat Qadiriyah, yang kedua tarekat Syaziliyah, dan yang ketiga yaitu tarekat Naqsabandiyah. Langsung saja untuk yang pertama yaitu tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah merupakan tarekat yang didirikan oleh Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi pada tahun 1180 Hijriah atau 1669 Masehi. Tarekat ini berpusat di negara Irak dan Syria. Ajaran-ajaran pokok Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sama dengan ajaran dari golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yakni menekankan pada akidah dan akhlak. Kemudian, penekanan ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani adalah tobat, zuhud, tawakal, syukur, sabar, ridho, dan jujur. Kemudian, Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai pandangan bahwa manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang tidak punya hati dan lidah. Kemudian, orang yang punya hati tetapi tidak punya lidah. Yang ketiga, orang yang punya lidah tetapi tidak punya hati. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu orang yang punya hati dan lidah. Kemudian yang kedua yaitu tarekat Syaziliyah. Tarekat Syaziliyah didirikan oleh Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syazili pada tahun 1258 Hijriah. Tarekat ini menganjurkan doa dan zikir. Pandangan-pandangan mengenai tarekat ini yaitu yang pertama, tidak menganjurkan murid-muridnya untuk meninggalkan profesi dunia mereka. Yang kedua, tidak mengabaikan dalam menjalankan syariat Islam. Yang ketiga, zuhud. Yang keempat, tasawuf. Kemudian lanjut yang ketiga yang terakhir yaitu tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah didirikan oleh Syekh Bahauddin Naqsabandi. Ciri utama dari tarekat ini ialah keseriusan ibadah dan menolak musik dan tarian, lebih menyukai zikir dalam hati atau dalam arti lain yaitu di batin. Kemudian ajaran-ajaran Naqsabandiyah ada 7. Yang pertama, sadar sewaktu nafas. Yang kedua,
menjaga langkah. Yang ketiga, melakukan perjalanan batin. Yang keempat, sepi di tengah keramaian. Yang kelima, zikir. Yang keenam, mengendalikan hati. Dan yang ketujuh, mencurahkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.